Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Pada gambar, yang dimaksud dengan keliling lingkaran adalah yang ini. Ya, panjang yang mengelilingi lingkaran ini. Dan dari keliling lingkaran ini ada sebuah garis yang membagi lingkaran ini menjadi dua bagian yang sama banyak. Garis tengah inilah yang disebut dengan diameter. Diameter disimbolkan dengan D kecil. Ingat, diameter itu garis yang membagi satu lingkaran menjadi dua bagian yang sama banyak. Panjang diameter itu dari sini ke sini, ya. Seluruh ini merupakan panjang diameter. Selanjutnya, dari titik pusat lingkaran terus mengenai keliling lingkaran ini, panjang garis yang ini disebut dengan jari-jari. Jari-jari disimbolkan dengan R kecil, di mana jari-jari itu sendiri merupakan setengah dari diameter lingkaran. Jadi, jika kita buat dalam suatu rumus, diameter sama dengan 2 kali jari-jari, dan jari-jari itu sendiri sama dengan diameter dibagi 2. Ingat, pada keterangan K besar ini disebut dengan keliling lingkaran. Kita simbolkan dengan huruf K besar. Selanjutnya D kecil ini merupakan diameter lingkaran, dan R kecil merupakan jari-jari lingkaran. Ingat, huruf K kapital ini keliling, dan D kecil diameter, dan R ini jari-jari. Sebagai contoh, nomor 1, jika diketahui jari-jari lingkaran adalah 5 cm, berapakah diameternya? Pada soal ini kita bisa membuat diketahui. Jari-jari lingkarannya adalah 5 cm. Jari-jari tadi disimbolkan dengan R kecil. Kita buat di sini R sama dengan 5 cm. Selanjutnya ditanya berapakah diameternya. Berarti yang ini kita buat ditanya. Ditanya adalah D kecil. Buat tanda tanya karena dia ditanya. Selanjutnya kita jawab. Nah, untuk jawabnya berarti kita menggunakan rumus diameter. Rumus diameter tadi apa? D sama dengan 2 kali jari-jari. Buat di sini D sama dengan 2 dikali jari-jari. Tinggal kita masukkan angka 2-nya kita turunkan, tanda kalinya kita turunkan, R-nya ini 5. Kita tulis di sini 5 cm. Selanjutnya tinggal kita kalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Satuannya adalah cm. Selesai untuk contoh nomor 1. Mudah bukan? Jadi jika diketahui jari-jari dan ditanya diameter, rumusnya adalah 2 kali jari-jari. Dan misal yang ditanya adalah diameter, yang diketahui adalah diameter dan yang ditanya adalah jari-jari, rumusnya adalah R sama dengan D per 2. Oke, selanjutnya contoh nomor 2. Jika diketahui diameter lingkaran adalah 14 cm, berapakah jari-jarinya? Kita buat terlebih dahulu diketahui diameter lingkaran. Diameter tadi disimbolkan dengan D kecil. D-nya adalah 14 cm. Selanjutnya udah buat diketahui, buat ditanya. Jari-jari lingkaran disimbolkan dengan R kecil. Selanjutnya jawab. Tujuan kita membuat diketahui, ditanya, lalu dijawab pada soal bercerita adalah mempermudah kita untuk menyelesaikannya. Setelah buat diketahui, ditanya, baru kita buat rumusnya. Ditanya R tadi jari-jari. Kita lihat kembali rumus R. R sama dengan D per 2. Kita tulis di sini R sama dengan D per 2. R sama dengan diameter tadi 14
per 2. R sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Satuannya adalah sentimeter. Selesai contoh nomor 2. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan mencari rumus keliling lingkaran. Yakni rumus mencari keliling lingkaran ada 2 cara. Yang pertama, jika dia yang diketahui adalah diameter. Jika diketahui diameter lingkaran, maka rumus kelilingnya adalah pi dikali d. Ini adalah rumus keliling lingkaran yang jika diketahui diameternya. Lalu selanjutnya, pada soal jika diketahui jari-jarinya, maka rumus keliling lingkarannya menjadi 2 dikali pi dikali r. Di sini Ibu sudah buat keterangan. K besar tadi adalah keliling lingkaran, D ini adalah diameter lingkaran, R kecil jari-jari lingkaran, dan simbol ini merupakan konstanta dan dibaca pi. Dan nilai pi ini memiliki nilai 22 per 7 atau 3,14. Ingat, 22 per 7 ini digunakan untuk angka yang ada kelipatan 7 seperti 7, 14, 21, 28. Dan jika pada soal tidak ada angka kelipatan 7, maka kita akan menggunakan nilai pi-nya 3,14. Seperti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Intinya, jika pada soal tidak ada angka kelipatan 7, maka nilai pi-nya adalah ini, 3,14. Dan jika pada soal ada angka kelipatan 7, maka kita menggunakan nilai pi-nya adalah yang ini, 22 per 7. Paham sampai sini? Jika sudah paham, kita akan memasuki contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, hitunglah keliling lingkaran tersebut. Pada gambar ini diketahui adalah jari-jari. Ingat, mengapa ini disebut jari-jari? Karena dia setengah dari diameter. Setengah dari diameter lingkaran disebut dengan jari-jari. Maka rumus keliling lingkaran yang menggunakan jari-jari adalah yang ini, nomor 2. K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Berarti kita gunakan rumus yang kedua ini untuk menjawab contoh soal yang pertama. Sebelumnya kita harus buat dulu diketahui. Diketahui. Pada gambar angka 21 itu merupakan R, yakni jari-jari, 21 cm. Ditanya keliling lingkaran, kita bisa menggunakan simbol K saja, tidak apa-apa, karena K ini artinya keliling lingkaran. Jawab. Masukkan rumus keliling lingkaran yang berjari-jari tadi. K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Sama dengan di bawahnya, angka 2 ini kita tulis kembali, tanda kalinya kita turunkan, dan sekarang kita akan memasukkan nilai pi. Ingat, nilai pi tadi bisa 22 per 7 atau 3,14, tapi ada syaratnya. 22 per 7 ini kita gunakan jika ada angka kelipatan 7 pada soal. Dan jika pada soal tidak ada angka kelipatan 7, maka nilai pi-nya kita gunakan yang ini, 3,14. Sekarang kita lihat kembali pada soal kita. Ada R-nya 21. 21 ini merupakan kelipatan 7 atau bukan? Ya, jika kelipatan 7 berarti kita menggunakan nilai pi-nya adalah yang ini, 22 per 7. Kita letakkan di sini. Nah, 22 per 7. Selanjutnya tanda kali ini kita tulis kembali, dan R-nya di sini pada soal adalah 21. Sudah selesai kita buat seperti ini, lalu kita hasilkan. Nah, untuk menyelesaikan perkalian seperti ini ada cara mudahnya, yaitu kita bisa mencoretnya. Mencoret di sini dalam artian kita sederhanakan biar lebih mudah dalam mengalikannya. Seperti yang ini, 21 bagian atas dengan 7 bagian bawah ini bisa kita sederhanakan, yakni sama-sama kita bagi dengan 7.
21 kita bisa sama-sama bagi dengan 7. 21 bagi 7 adalah 3 dan 7 bagi 7 adalah 1. Jadi sisanya adalah 2 yang ini dikali 22 yang ini, lalu dikali dengan 3. 21 ini sudah berubah jadi 3 karena 21 tadi sudah dibagi dengan 7. 21 bagi 7 hasilnya 3, berarti yang 21 sudah berubah menjadi 3. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 2 dikali 22 adalah 44. Selanjutnya kita kali dengan 3. 44 dikali 3 hasilnya adalah, kita kali, hasilnya adalah 132 cm. Selesai untuk contoh nomor 1. Bagaimana? Mudah bukan cara menghitung keliling lingkaran yang diketahui jari-jari? Sekarang kita akan memasuki contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua seperti ini. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Pada gambar diketahui adalah jari-jari. Diameter lingkaran, di mana pada gambar ini diameter lingkarannya bernilai 12 cm. Berarti kita bisa jawabnya. Tapi sebelum jawab kita buat diketahui terlebih dahulu. Diketahui adalah diameter. Diameter tadi disimbolkan dengan D kecil sama dengan 12 cm. Selanjutnya ditanya. Ditanya ialah keliling lingkaran. Dari mana diketahui keliling lingkaran? Dari soal. Hitunglah keliling lingkaran, berarti ditanyanya adalah keliling, disimbolkan dengan K besar. Buat tanda tanya. Jawab. Nah, selanjutnya kita cari rumus keliling lingkaran yang diketahui diameter. Ingat tadi rumus keliling lingkaran yang diketahui diameter adalah pi dikali D. D ini adalah diameter. Sekarang kita akan memasukkan nilai pi. Setelah kita akan memasukkan nilai pi. Pada soal ada angka 12 dan 12 ini merupakan bukan angka kelipatan 7. Maka untuk nilai pi-nya adalah 3,14. Karena pada soal tidak ada angka kelipatan 7. Jadi nilai pi-nya 3,14 dikali D-nya tadi 12. Sekarang tinggal kita kalikan saja 3,14 dikali 12. Kita buat jalan perkaliannya di sini. 3,14 dikali 12. Buat garis kalikan. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. 2 kali 3 6. Selesai yang bagian 2. Sekarang bagian 1 ini 1 kali 4 4. 1 kali 1 1. 1 kali 3 3. Sudah selesai. Buat garis, tambahkan. Angka 8 ini turun. 2 tambah 4 6. 6 tambah 1 7. Angka 3 nya turun. Dan langkah selanjutnya adalah nilai komanya, letak komanya. Pada soal angka komanya di sini. Berapa angka di belakang koma? Ada 1 2. Karena ada 2 angka di belakang koma, berarti hasil akhirnya tambahkan 2 angka di belakang koma juga. 1 2. Kita hitung dari belakang. Nah, berarti nilai komanya di sini. Jadi hasil akhirnya adalah 37,68. Satuannya jangan lupa ini, sentimeter. Selesai untuk contoh nomor 2. Paham? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan contoh soal nomor 3. Contoh soalnya seperti ini. Hitunglah keliling lingkaran yang memiliki diameter 49 cm. Kita buat diketahui. Diketahui pada soal ialah angka 49, dan 49 ini merupakan diameter. Diameter tadi disimbolkan dengan D kecil. D-nya bernilai 49 cm.
Setelah dibuat diketahui, lalu buat ditanya. Ditanya ialah keliling lingkaran dari soal. Hitunglah keliling. Keliling tadi disimbolkan dengan huruf K besar ya. Jangan lupa buat tanda tanya, lalu jawab. Nah, untuk menjawabnya berarti kita menggunakan rumus keliling lingkaran yang diketahui diameter. Apa rumusnya tadi? Iya, betul. Pi dikali D. Ini rumus keliling lingkaran yang diketahui diameternya. Langkah selanjutnya buat sama dengan, lalu kita tulis nilai pi. Untuk menulis nilai pi tadi ada dua angkanya. Yang pertama nilai pi 22/7, yang kedua bernilai 3,14. Untuk 22/7 kita gunakan jika pada soal ada angka kelipatan 7. Kita perhatikan diameter tadi adalah 49. 49 ini merupakan angka kelipatan 7 atau bukan? Ya, 49 ini adalah angka kelipatan 7. Berarti nilai pi di sini kita gunakan adalah 22/7. Setelah kita tulis angka nilai pi-nya, tanda kalinya kita turunkan dan diameternya kita tulis nilainya 49 cm. Langkah selanjutnya adalah kita cari hasil perkaliannya. 22/7 dikali 49. Bisa kita sederhanakan ya. 49 ini bisa sama-sama kita bagi dan angka 7. 49 dibagi 7 adalah 7. 7 bagi 7 yang bagian bawah sini adalah 1. Jadi sisanya adalah angka 22 yang bagian atas dikali dengan angka 7 yang bagian sini. 49 tadi sudah dicoret menjadi 7 ya. Karena dibagi dengan 7 yang ini. 49 bagi 7, 7 bagi 7, 1. Jadi sisa ini, angka 7 ini letakkan di sini. Lalu kita hasilkan 22 dikali 7, hasilnya adalah 154 cm. Selesai untuk contoh nomor 3. Mudah bukan? Contoh nomor 4 seperti ini. Hitunglah keliling 1/4 lingkaran yang diarsir pada gambar di samping. Kita lihat kembali gambarnya. Gambar ini merupakan gambar 1/4 lingkaran berdasarkan soalnya ya. Berarti jika kita ilustrasikan menjadi satu lingkaran penuh seperti ini, kita tulis di bagian bawah sini. Ibaratkan ini sebuah lingkaran penuh. Lalu kalau kita bagi 2 menjadi setengah, dan setengah ini kita bagi lagi menjadi 1/4. Nah, 1/4 lingkaran inilah yang dimaksud pada soal tadi. Nah, 1/4 lingkaran ini yang akan kita cari kelilingnya berdasarkan yang diarsir tadi pada gambar. Paham maksudnya? Nah, setelah paham, sekarang kita buat diketahui. Diketahui pada soal dan gambar ada R. R ini merupakan jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkarannya tadi bernilai 14 cm. Habis diketahuinya, lalu tinggal kita buat ditanya. Ditanya adalah hitunglah keliling 1/4 lingkaran yang diarsir. Ini yang ditanya, keliling 1/4 lingkaran yang diarsir. Kita tulis ini pada kolom ditanya. Keliling 1/4 lingkaran yang diarsir. Buat tanda tanya lalu jawab. Setelah kita buat, baru sekarang kita mencari jawabannya. Dan untuk menjawab keliling 1/4 lingkaran yang diarsir, berarti yang diarsir itu yang bagian luar ini ya. Namanya keliling itu berarti kita mencari jumlah sisi bagian luar daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir tadi kena yang ini, dari sini terus ke sini,
terus ke sini. Bagian luar ini merupakan sisi yang kena arsiran. Berarti bagian luar itulah yang akan kita cari. Pertama, yang bagian 1/4 lingkaran ini. Nah, 1/4 lingkaran ini merupakan keliling 1/4 lingkaran. Berarti kita cari terlebih dahulu keliling 1/4 lingkaran ini. Yang ini, yang melengkung ini, ya, melengkung ini disebut dengan keliling 1/4 lingkaran. Lalu ditambahkan dengan bagian jari-jari yang ini dan jari-jari yang satunya lagi. Jadi untuk menjawabnya kita buat seperti ini. Keliling 1/4 lingkaran yang diarsir sama dengan keliling 1/4 lingkaran ditambah dengan R yang ini. Yang ini, yang lingkaran 1/4 ini merupakan keliling, lalu tambahkan dengan R yang ini. Lalu tambahkan lagi R yang sebelah sini, karena R-nya ada dua, R yang bagian atas sama R yang bagian bawah ke sini. Kita tulis R-nya di sebelah sini. Lalu kita buat di sini sama dengan keliling 1/4 lingkaran. Kita buat di sini 1/4 dikali keliling lingkaran. Ditambah R tadi bernilai 14 tambah 14 lagi. 14 ini dari sini kita turunkan dan R yang ini kita turunkan lagi. Lalu buat sama dengan lagi 1/4 ini kita turunkan, tanda kalinya kita turunkan. Keliling lingkaran, apa rumus keliling lingkaran yang berjari-jari? Ya, 2 dikali pi dikali R. Ada baiknya kita kurungkan saja tanda yang ini untuk mempermudah kita dalam mencarinya nanti. Tanda tambah ini kita turunkan, lalu ini kita tambahkan bisa 14 tambah 14 28. Selanjutnya kita hasilkan 1/4 kita tulis kembali, jangan lupa buat tanda kurungnya tadi. Angka 2 nya kita tulis kali nilai pi nya. Nilai pi nya kita gunakan 22/7 karena R nya bernilai 14. 14 ini merupakan kelipatan 7, maka pi ini kita gunakan 22/7 dikali R nya tadi, turunkan 14, tutup kurung, buat tanda tambah. Angka 28 ini kita turunkan. Selanjutnya kita hasilkan. Ada cara mudah untuk menghasilkannya, yakni kita coret, artinya kita sederhanakan. 14 ini bisa kita sederhanakan dengan 7. 14 dibagi 7, yang bagian sini ialah 2. 7 bagi 7 1. Lalu 2 sama 4 yang ini bisa disederhanakan juga, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Lalu angka 2 yang bagian atas ini bisa kita sederhanakan dengan 2 yang ini. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1. 2 yang ini juga kita bagi 2 1. Jadi sisanya berapa? Ini 22 saja. Kita tulis sisanya 22 ini di sini. Nah, tambah angka 28 ini kita turunkan. Lalu kita tambahkan 22 ditambah 28 hasilnya adalah 50 cm. Selesai. Bagaimana? Mudah bukan untuk menghitung keliling 1/4 lingkaran yang diarsir. Ingat, caranya agak sedikit berbeda ya dari contoh soal nomor 1, 2, dan 3 tadi. Dimana kalau untuk mencari keliling lingkaran dari daerah yang diarsir adalah ada penambahan bagian sisi jari-jari yang bagian sebelah kiri sama sisi jari-jari yang bagian sebelah atas. Karena kita akan mencari keliling lingkaran yang diarsir ini, berarti semua sisi yang bagian luar harus kita tambahkan.
Kalau sisi yang bagian sini sudah ada angkanya 14 dan sisi bagian atas sudah ada angkanya 14. Tapi sisi yang melengkung ini yang merupakan 1/4 keliling lingkaran ini kita belum tahu angkanya berapa. Jadi kita harus cari dulu ini. Nah, cari keliling 1/4 lingkaran tadi, didapatlah hasilnya 22. Dan 28 ini hasil penjumlahan dari 2 buah jari-jari tadi. Setelah didapat, dijumlahkan dan ditemukanlah hasil akhirnya adalah 50 cm. Paham anak-anak? Jika paham, Ibu akan memberikan contoh nomor 5. Baiklah, kita memasuki contoh soal nomor 5. Soalnya seperti ini, hitunglah keliling setengah lingkaran yang diarsir pada gambar di samping. Nah, di samping ini merupakan sebuah setengah lingkaran yang berdiameter 21. Ingat, setengah lingkaran ini, garis ini merupakan diameter lingkaran. Berarti kita jawab dulu ya. Tapi sebelum jawab, kita buat diketahui. Diketahui pada soal dan gambar adalah diameternya. Diameter tadi disimbolkan dengan D kecil 21 cm. Lalu ditanya, hitunglah keliling 1/2. 1/2 ini artinya setengah ya, setengah lingkaran. Berarti kita buat keliling 1/2 atau setengah lingkaran yang diarsir. Tanda tanya jangan lupa dan jawab. Nah, berarti ini caranya hampir sama dengan contoh soal nomor 4 tadi ya. Bedanya soal nomor 5 ini setengah lingkaran, sedangkan soal nomor 4 tadi 1/4 lingkaran. Berarti caranya hampir sama. Kita buat keliling setengah lingkaran yang diarsir sama dengan nih, berarti kita lihat lagi gambarnya. Namanya keliling lingkaran yang diarsir, berarti kita jumlahkan semua sisi bagian luar yang kena arsiran. Sisi bagian luar yang kena arsiran ialah diameter ini ditambahkan dengan sisi yang melengkung ini. Nah, sisi yang melengkung ini merupakan sisi setengah lingkaran. Lalu kita harus cari terlebih dahulu berapa sih panjang setengah lingkaran ini yang berdiameter 21. Berarti kita harus cari terlebih dahulu keliling setengah lingkaran. Lalu kita tambahkan dengan sisi yang bagian mendatar ini, yakni diameter. Kita buat di sini simbol diameter tadi D kecil, lalu buat sama dengan K setengah lingkaran, artinya keliling setengah lingkaran sama dengan setengah dikali keliling lingkaran. Tanda tambah ini kita tulis kembali dan diameter ini kita tulis berapa nilai diameter pada soal? Ya, 21. Berarti D ini kita ubah menjadi angka 21. Lalu buat sama dengan 1/2 ini kita turunkan dan tanda kalinya juga kita turunkan, dan keliling lingkaran ini yang berdiameter kita buat rumusnya Pi dikali D ditambah angka 21 ini kita turunkan. Nah, setelah itu buat sama dengan setengah ini kita turunkan, lalu buat tanda kali dan nilai pi nya kita masukkan. Untuk nilai pi ini kita lihat diameternya bernilai 21. 21 ini berarti angka kelipatan 7, maka nilai pi nya kita gunakan 22/7 dikali diameter tadi 21 ditambah angka 21 yang bagian sini kita turunkan, lalu kita hasilkan
Untuk mempermudahnya, ada baiknya kita buat tanda kurung yang bagian sini. Ya. Lalu kita bisa sederhanakan dengan cara kita bagi ya. Angka 21 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 7. 21 bagi 7 adalah 3. 7 bagi 7 adalah 1. Selanjutnya, 22 bagian atas dengan angka 2 bagian bawah ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 2. 22 bagi 2 adalah 11. Lalu 2 bagi 2, 1. Jadi sisanya yang berapa? Ini 11 dikali 3. Kita buat di sini sisa angkanya yang ini adalah 11 dikali 3. Bu, kenapa 1 ini diabaikan? Bukan diabaikan, karena kalau kita kalikan hasilnya tetap angka itulah. 1 dikali 11, 11. 11 nanti dikalikan 3 tetap di sini, ya kan? Nah, kita kurungkan, lalu buat tanda tambah. Angka 21 yang ini kita turunkan. Lalu kita hasilkan 11 kali 3, 33, ditambah 21 ini kita turunkan, lalu kita tambahkan hasilnya 33 ditambah 21 adalah 54. Satuannya adalah sentimeter. Selesai untuk contoh nomor 5. Bagaimana? Apakah anak-anak paham untuk contoh soal nomor 5? Jika sudah paham, maka Ibu akan memberikan contoh terakhir nomor 6. Baiklah, kita memasuki contoh terakhir, yakni soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Hitunglah keliling 3/4 lingkaran yang diarsir pada gambar di samping. Pada gambar terdapat R. R di sini bernilai 10. Yakni jari-jarinya berarti bernilai 10. Kita buat diketahui R sama dengan 10 cm. Ditanya, hitunglah keliling 3/4 lingkaran yang diarsir. Berarti yang ini kita tulis. Keliling 3/4 lingkaran yang diarsir. Jangan lupa tanda tanya, lalu jawab. Selanjutnya langkahnya hampir sama dengan yang contoh nomor 4 dan 5, yakni kita buat keliling 3/4 lingkaran yang diarsir, sama artinya dengan kita mencari atau menjumlahkan semua sisi bagian luar yang kena arsiran. Yakni sisi yang melengkung ini kita tambahkan dengan sisi bagian datar yang ini, yakni jari-jari, lalu tambahkan juga dengan sisi yang bagian tegak ini, yakni jari-jari juga. Sisi yang bagian ini ada 10, tambah 10 jadi 20, dan tambahkan sisi yang melengkung ini. Nah, sisi yang melengkung ini kan kita belum tahu berapa angkanya. Justru itu harus kita cari dengan cara keliling 3/4 lingkaran tadi. Karena yang melengkung ini merupakan 3/4 lingkaran. Nah, artinya kita harus mencari dulu keliling 3/4 lingkaran tadi. Setelah didapat nanti keliling 3/4 yang ini, baru hasilnya tambahkan dengan 10 dan 10 ini. Kita jawab di sini. Keliling 3/4 lingkaran yang diarsir sama dengan 3/4 dikali keliling. Ibu buat KLL ini artinya keliling ya. Keliling lingkaran. Lalu ditambahkan dengan R yang bagian sini. Lalu tambahkan lagi juga dengan R yang bagian tegak ini. Nah, buat sama dengan, untuk mempermudah ada baiknya kita buat tanda kurung. Kita beri tanda kurung di bagian sini.
Lalu bagian sini juga kita kurungkan biar mempermudah mengerjakannya. Selanjutnya 3/4 kita turunkan lagi. Tanda kalinya kita turunkan, lalu kita buat keliling lingkaran yang berjari-jari. Apa rumus keliling lingkaran yang berjari-jari? Ya betul, 2 dikali pi dikali R. Jangan lupa kita kurungkan lagi agar lebih mudah dalam mengerjakannya nanti. Buat tambah, lalu kita masukkan angka R yang di sini. R-nya tadi bernilai 10 ya. Berarti kita tulis di sini R yang ini tulis 10 ditambah R yang ini juga 10. Tutup kurung. Nah, kalau seperti ini lebih mudah kan cara mengerjakannya. Sekarang kita tulis kembali 3/4 kali angka 2 nya kita tulis lagi, lalu kita masukkan nilai pi. Nilai pi di sini tergantung dari angka pada soal. Angka pada soal di sini nggak ada yang kelipatan 7 ya, karena di sini jari-jarinya 10. Berhubung nggak ada angka kelipatan 7, berarti nilai pi-nya adalah 3,14. Nah, nilai pi ini kita gunakan 3,14 karena pada jari-jarinya bukan angka kelipatan 7. Jadi kita gunakan ini. Lalu tanda kalinya kita turunkan, R-nya 10. Jangan lupa tutup kurung lagi. Buat tanda tambah, yang ini kita tambahkan 10 tambah 10 20. Mau tutup kurung atau enggak juga boleh. Di sini kita tutup kurung aja biar seragam. Buat sama dengan, lalu kita hasilkan. Nih, kita bisa sederhanakan yang bagian perkalian yang bagian depan. 2 bisa kita sederhanakan dengan 4 ini. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. Selanjutnya yang ini. Bagian 10 atas ini kita bisa bagi 2, ya. Nah, berarti bisa kita coret yang ini. 10 kita bagi 2 yang di sini adalah 5. Lalu 2 bagi 2 yang di sini 1. Jadi sisa angka 3 kali 1 kali 3,14 dan dikali 5. Kita buat di sini sisa angkanya tadi 3 dikali 1 yang ini kali 3,14 dan terakhir dikali sisa angka di sini ada 5. Mau tutup kurung boleh. Tambah angka 20 ini kita tulis kembali. Lalu kita hasilkan 3 kali 1 3 dikalikan 3,14 lalu dikalikan dengan 5. Ada bagusnya kita kayak gini aja. 3 kali 1 3, kita kalikan dengan 5 yang di sini. Nah, kalikan 5 jadi hasilnya 15 ya. 3 dikali 5 15 baru dikalikan yang ini. Yang ini susul aja ini. Karena ini kan angkanya besar nih ya. Jadi kita letakkan di sini. Untuk mempermudah, yang angka yang bukan desimal kita kalikan 3 kali 1 3 dikalikan 5 yang ini 15. Lalu yang kali 3,14 ini kita turunkan. Jangan lupa kita kurungkan. Buat tanda tambah yang ini angka 20 nya turunkan. Lalu kita kalikan 15 dikali 3,4. Hasilnya adalah 47,1 ditambah dengan 20. Nah, 47,1 ditambah 20 sama dengan 67,1. Satuannya adalah sentimeter. Selesai. Nah, jadi seperti inilah cara menjawab contoh soal nomor 6. Jadi kita cari dulu keliling 3/4 lingkarannya. Lalu setelah didapat tambahkan dengan jari-jarinya. Bagaimana? Paham? Jika paham, Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan di kertas lembar sama seperti minggu yang lalu. Ingat, untuk latihan soal itu nggak usah cari jauh-jauh ya, karena semua contoh soal yang Ibu berikan ada di latihan soal. Cuman angkanya saja yang berbeda. Jadi
Jika kalian bingung cara mengerjakan latihannya, lihat contoh soal yang sudah Ibu berikan. Karena latihan soal yang Ibu berikan tidak jauh dari contoh soal yang Ibu jelaskan. Paham? Jika paham, tunggu slide soal berikut ini.